Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inihil. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas seputar sudah aktif kembali semester genap untuk aplikasi siaga khusus untuk guru PAI dan yang lain, mungkin guru yang menggunakan aplikasi siaga. Nah, tapi terkhusus untuk guru PAI yang mengajar di sekolah umum tentunya. Nah, kali ini ada beberapa sedikit perubahan dan saya contohkan punya saya yang sudah saya isi untuk jadwal dan tugas tambahan. Nah, di sini ada saya sudah mendapat 8 kelas. Bapak Ibu bisa lihat jumlah siswanya 35, 35, 30, 25 dan seterusnya. Jadi sudah memenuhi kuota rasio siswa lebih dari 15 ya. Jadi sudah lebih dari ketentuan. Terus nah, di bawah itu ada tugas tambahan, sedikit ingin saya bahas sebelum nanti masuk ke layak atau tidak guru tersebut mendapatkan TPG. Nah, saya di sini saya buat 2 tugas tambahan. Nah, di sini yang berbeda adalah yang terbaru tahun 2024 ini. Yang pertama itu wali kelas. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar, wali kelas itu sekarang mendapat jamnya itu 4. Ya, di sini. Yang sebelumnya yang sudah lama itu 2 jam. Nah, sekarang tahun ini yang terbaru adalah 4 jam. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan 18 jam di Satmikalnya. Jadi jika Bapak Ibu wali kelas berarti sudah 22 ya. 22 berarti kurang 2. Nah, kurang 2 mungkin bisa ditambah dari pembina ekskul atau pembina yang lain. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini yang memungkinkan Bapak Ibu menambahnya di sini pembina OSIS. Pembina OSIS ini bukan wakalnya ya Bapak Ibu. Jadi pembina OSIS ini dalam struktural kan ada pembina OSIS bidang iman dan takwa. Nah, itu biasanya dari guru agama. Pembina OSIS bidang seni dan budaya, itu kan ada. Pembina OSIS bidang olahraga. Nah, itu kan pembina OSIS. Jadi bisa masuk semua. Nah, tidak semua guru agama itu pembina rohis. Nah, kalau dia bisa dalam bidang olahraga atau memang dia hobi di bidang itu, bisa saja guru agama itu dia pembina OSIS di bidang olahraga. Nah, atau di bidang lain, misalnya ada yang guru agama itu pandai melukis. Nah, jadi dia pembina OSIS di bidang seni atau seni dan budaya misalnya. Nah, itu. Jadi pembina OSIS di sini sifatnya umum. Jadi tidak harus atau tidak wajib agama. Nah, dulu memang di sini detail disebutkan pembina rohis dulu. Namun setiap tahun kan aplikasi siaga itu kan update. Nah, ini yang tahun 2024 tidak ada perubahan yang terbaru ya dari tahun 2023. Yang berbeda itu kalau tidak salah sekitar tahun 2021 itu berbeda. Nah, di situ masih bernama pembina rohis. Nah, terus lagi wali kelas sudah bisa piket hanya 1 jam. Ini pembina ekskul. Nah, ini beda lagi. Pembina OSIS dan ekskul beda. Misalnya Bapak Ibu pembina pramuka. Nah, dia masuk ekskul atau bukan. Nah, biasanya pramuka itu masuk ekskul. Jadi Bapak Ibu bisa masuk. Kita cek berapa jam. Nah, 2 jam. Ekskul itu 2 jam. Pembina OSIS juga 2 jam. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa menambah dari yang lain, nah selain dari wakil ya Bapak Ibu. Kalau kepala ini sudah semua tahu, itu sudah pasti 12 jam. Nah, kalau tutor ini 6 jam, ini juga pontren dan keagamaan non formal itu 6 jam. Nah, jika Bapak Ibu pengurus MGMP, kita cek berapa jam? 1 jam lumayan. Nah, tapi dia berbeda, tingkat itu berbeda. Kalau kota tadi 1 jam, kalau tingkat provinsi 2 jam. Nah, kalau pusat
Nah, 3 jam, jadi berbeda dia. Nah, tutor di paket, jika seandainya ibu mengajar di sekolah paket, itu 6 jam kalau tidak salah. 6 jam. Jadi Bapak Ibu serta kawan-kawan yang sudah sertifikasi, yang baru lulus di tahun 2023, yang tahun ini akan mengisi data dan kelengkapan lainnya, administrasinya di akun siaga. Jadi Bapak Ibu yang masih kurang jam, misalnya untuk kepala sekolah tidak mungkin lagi, sudah ada yang lain misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di jabatan-jabatan yang lain. Kalau di sekolah berarti masih ada pembina OSIS, wali kelas, guru piket, dan ekskul. Nah, jadi kalau keluar itu bisa. Untuk pembimbing inklus ini saya kurang paham. Tapi yang lain insya Allah paham. Nah, ini tutor di paket berarti kita mengajar di PKBM ya. Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB juga sering disebut. Nah, ini 6 jam. Nih, paket A, B, C. Nah, kalau di Pontren diakui kita. Misalnya kita tidak jauh dari tempat tinggal kita, misalnya Pontren dan keagamaan non formal, jadi kita bisa dapat 6 jam di sini. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu, untuk tambahan ini dia tidak harus kita sesuai dengan ijazah. Walaupun misalnya kita guru PAI ini, jadi kita tidak mesti semuanya harus sesuai dengan jurusan kita atau mapel kita. Kalau dulu iya. Kalau tidak salah waktu itu hanya diakui rohis saja. Sekitar tahun 2021 kalau tidak salah ya. Terakhir. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekarang kita guru agama, jika misalnya dimasukkan dalam pembina OSIS, kita dapat 2 jam. Nah, saya waktu pertama mengajar honor itu, wali kelas, pembina OSIS, pembina ekskul, pramuka saat itu, dan juga saya pembina rohis. Nah, jadi ada 4, pembina rohis, pembina pramuka, wali kelas, dan pembina OSIS. Berarti ada 4. Kalau semuanya di piket juga. Jadi kalau dihitung 2 saja dari yang 4 tadi sudah 8 jam. Nah, tambah piket 1 jam, berarti 9 jam dari tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, karena memang saya segan untuk menolak, jadi saya ambil. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin jika tidak kuat, tidak sebanyak itu tidak mungkin, ya tinggal secukupnya saja. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tambahan jam tambahan. Oke, kita cek di kelayakan kita cek. Nah, untuk kelayakan sertifikasinya di layar Bapak Ibu bisa lihat memang sedikit ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari hal ini nomor 8, ini silahkan Bapak Ibu pahami tahun sertifikasi sebelum atau sama dengan tahun 2023. Saya kurang paham. Jadi mungkin maksudnya lulusnya itu di tahun sebelumnya, bukan tahun ini. Nah, jadi kalau tahun ini dia tidak cair. Mungkin maksudnya itu ya. Karena di sini disebutkan tahun 2023. Nah, ini saya masih silang 2 karena kan belum mengupload SKMT. Nah, kalau ini nanti dia otomatis. Nah, jadi di Satmikal saya lebih dari 6 dan totalnya 24. Jadi nanti hanya 2 ini, yang lain sudah terpenuhi. Barulah nanti muncul di sini hijau, dia layak. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu masalah poin 1 sampai 8, mungkin sedikit saya uraikan. Nomor 1 sudah jelas, tidak perlu, saya yakin sudah jelas. Nomor 2 juga sudah jelas. Nomor 3 saya yakin juga sudah sangat jelas. Kita bahas nanti nomor 4 dan 5 paling terakhir. Nah, rasio nomor 6, ini rasio itu tidak boleh di bawah dari 15. Jadi kalau 14 itu dia akan tersilang merah.
Ini melengkapi data ke Kemenak. Nah, ini sudah nomor 4 ini maksudnya total jam yang kita dapat itu 24. Apakah itu di Satmikal 6 jam, sisanya itu misalnya 18 jam di luar, maka tetap akan cair. Jadi di Satmikal itu wajibnya hanya 6 jam ya Bapak Ibu. Berbeda dengan Dapudik. Jadi kalau orang kurikulum menyampaikan ke Bapak Ibu itu pasti berbeda. Nah, ada kasus teman saya yang baru lulus, itu jam temannya itu langsung dilimpahkan ke beliau. Nah, teman yang satunya itu hanya dikasih 6 jam, dia jadi 18 jam. Jadi yang awalnya 24 dibagi 2, 12. Nah, itu karena orang kurikulum dia tidak paham dengan siaga. Padahal di siaga itu hanya wajibnya di Satmikal itu hanya 6 jam. Beda dengan Dapudik. Dapudik di Satmikal, guru umum itu kata orang kurikulum itu wajib 18. Jadi dia tidak boleh kurang. Kalau kurang maka tidak cair dia. Kata orang kurikulum yang disampaikan oleh teman saya yang baru lulus ini. Karena dia ngotot untuk meminta 18 jam karena sesuai dengan saran orang kurikulum tersebut. Nah, padahal tidak seperti itu. Nah, di layar ini kan yang terbaru nih. Bapak Ibu bisa lihat ini tahun 2024 semester genap. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.